bersyukur kita kepada Allah dengan hidayah dan taufik yang telah kita dapatkan dari Allah. Nikmat iman Islam kita syukuri kepada Allah. Dengan kesempatan hidup di dunia ini kita bersyukur kepada Allah. Sikap positif untuk mau beriman dengan ajaran ilmunya, sehingga harapan-harapan dari sikap iman ini kita tetap mendapatkan tempat kembali yang terakhir hidup kita dalam keadaan jannah, dalam ridho Allah. Karena apapun bentuk kehidupan di dunia kita yang kita bangga-banggakan, semua itu adalah temporer. Kalau kita tidak ada nilai iman di hadapan dalam standar ilmu Allah, apapun yang kita dapatkan, kekuasaan, jabatan, kekayaan, itu nggak ada arti sama sekali, karena itu adalah temporer yang tidak bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan yang terakhir nanti. Itu merupakan prinsip keyakinan hidup kita di dunia ini. Karena itulah sikap syukur yang oleh kita harus diwujudkan adalah iman. Iman yang benar menurut standar ilmu. Selanjutnya kepada para Rasul Allah kita selalu menghubungkan, meniru jejak para Rasul Allah, bagaimana dia memberikan contoh aplikasi melaksanakan ajaran ilmu Allah sejak Rasul pertama Nabi Adam sampai akhir. Hanya para Rasul Allah itulah yang diberitakan Allah dalam Al-Quran merupakan contoh jejak. Sehingga redaksi Al-Quran yang menjelaskan para Rasul Allah itu merupakan sunnah para Rasul. Kemudian dijelaskan lagi dengan model ciptaan Allah alam semesta ini. Malam ini kita lanjut mempelajari ratil kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi menjelang bulan Ramadan, saum Ramadan. Maka judulnya kita ambil adalah Saum Ramadan. Istilah saum selalu digandeng dengan kalimat Ramadan. Seperti di dalam Al-Quran, kalimat Ramadan dijelaskan hubungannya dengan Tanjil Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan. Jadi bulan saum Ramadan, unzila fihil Quran, yaitu diajarkannya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran, diajarkan hudal linnas, yang berfungsi buku petunjuk hidup manusia di dunia. Wabainati minal huda, dan penjelasan benarnya memahami petunjuk itu, sehingga hasilnya adalah Furqan, mampu memisahkan benar atau salah. Nah, jadi istilah Ramadan adalah Tanjil Quran, diajarkan Quran, hubungannya dengan turun Quran. Artinya setiap kita belajar Quran, memasukkan Quran ke pikiran kita, menghafal Quran, memahami makna Quran, tulisan Quran dipahami, makna Quran dipahami, itu Ramadan. Artinya penggodogan. Ramadan itu panas, penggodogan. Kalau makanan yang mau dimakan itu digodok, itu penggodogan. Pembakaran untuk supaya mudah membentuk. Gambarannya contohnya, orang Arab dahulu asadu kufron wanipako. Biang munafik, biang kafir, biang keras pikirannya ibarat karang. Batu karang, ibarat batu. Nah, dengan turunnya Quran, kemudian suruh dipelajari, diterima oleh pikiran-pikiran manusia yang keras itu, ibarat digodok, dibakar dengan ukuran berapa derajat Celcius, maka meleleh dia. Kolbu yang keras tadi menjadi tunduk luluh, mau menerima Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, di mana imbalan yang mereka rasakan terima,
sesuai dengan harapan yang ada di dalam mereka adalah keinginan hidup yang nyaman, damai, selamat, bebas dari segala tekanan. Nah, kalau kita contohkan misalnya bagaimana batu karang itu di Cibinong digodok menjadi semen, menjadi pelekat yang luar biasa, dibakar. Nah, jadi Quran, kenapa Allah menyebutkan Ramadan waktu turun Quran? Karena pikiran manusia tadi yang sulit dibentuk, dicetak untuk menjadi manusia yang sesuai dengan fitrah, dengan kehidupan yang menyelamatkan dirinya, dengan kehidupan yang mendamaikan dirinya, yang mensejahterakan dirinya, menyelamatkan diri sebagai manusia khalifatullah fil ardi. Dan yang namanya manusia ditentukan hidupnya itu oleh pikiran. Jadi sasaran dari Tanjil Quran ini pikiran. Sasarannya yang dituju pikiran, digodok, dicetak. Bahasa Quran, pikir itu disebutkan qalbu. Nah, manusia bertindak, berbicara, berbuat, punya keinginan, cita-cita, ditentukan kepada apa yang ada dalam pikirannya. Ngomongnya dia sesuai dengan pikirannya. Kemudian, kalau pikirannya tidak dibentuk Quran, maka hawa nafsu lah, rasa yang menguasai pikiran. Sehingga kata-katanya, tindakan perbuatannya didorong oleh rasa. Nah, oleh Quran itulah yang disebutkan hawa nafsu. Jadi manusia sebelum turun Quran pasti pikirnya ini direbut oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang sudah dibawa sedar lahir menguasai alam berpikir. Faktor hawa nafsu adalah akarnya perut dan syahwat dan seks syahwat. Jadi manusia sebagai makhluk yang sama dengan hewani, ada perut dan seks syahwat, yang oleh Quran bagi manusia disebut nafsu. Tapi binatang tidak disebut nafsu, tapi hawa nafsu bagi manusia karena dia akan merongrong pikir. Sehingga kalau hawa nafsunya yang berperan menjadi ilah, sumber gerak, faktor dorong dalam hidup, maka yang ada wujud kehidupan sosial budaya manusia di dunia. Pasti akan terjadilah pertarungan, perbedaan, perpecahan. Nah, masing-masing menentukan bagaimana bentuk rasa yang terkurung oleh dirinya sendiri. Jadi hawa nafsu inilah yang akan merebut pikiran. Karena itu, di saat turun Al-Quran, maka lahirlah saum. Allah yang menciptakan manusia, yang mengetahui seluk-beluk penciptaan manusia. Kemudian akarnya yang menentukan hidup tadi, perut dan seks, terhadap tindakan-tindakan manusia yang akan melahirkan pertarungan dan kerusakan alam semesta ini, kerusakan sosial budaya. Maka Allah mengajarkan satu cara untuk di dalam belajar Quran ini adanya saum, supaya perut dan syahwatnya tidak berpengaruh ke dalam kolbu. Karena itu manusia perlu pembinaan, pelatihan. Nah, datanglah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang menyatakan sikap iman, diharuskan, diundangkan kepada kamu di dalam mempelajari Al-Quran ini harus melakukan saum seperti orang-orang iman sebelum kamu kemarin dulu, seperti orang-orang yang sebelum kamu ada. Nah,
Supaya apa? La'allakum tatakun, supaya bisa menjadi manusia yang taat, patuh, disiplin terhadap Al-Quran. Jadi tanpa hawa nafsu tadi dikesampingkan dulu di saat belajar Quran, dia tidak akan menjadi manusia taat. Tetap dia mempengaruhi. Rasa yang ada pada dirinya akan mempengaruhi. Kalau pikiran Quran dipengaruhi oleh yang ada pada dirinya, maka betapa Al-Quran ini akan menjadi satu pemahaman yang tidak seperti yang diajarkan oleh Allah. Nah, jadi timbulnya kondisi jahiliyah, penyimpangan-penyimpangan di zaman Muawiyah, Quran menjadi atomi, kemudian dikotomi, menjadi disadur ke dalam berbagai macam bentuk, supaya Quran tadi dinul Islam pas dengan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Di saat dia jadi tukang dagang, pikiran Qurannya ke dagang tadi supaya dagang maju menurut bacaan ini, bukan menjadi manusia iman. Dia bagaimana supaya untung. Di saat dia cinta benda, Quran supaya bagaimana mendukung mengumpulkan benda. Di saat dia cinta perempuan, pasti dia Quran minta mendukung supaya sesuai dengan hawa nafsunya. Di saat dia haus kekuasaan, Quran akan dibawanya untuk mendukung keinginan berkuasanya. Rusaklah Al-Quran. Seperti yang sekarang ini, di dunia sekarang, Quran dibaca, tapi bentuk motif keinginan terhadap Quran tadi bukan seperti yang diajarkan Allah. Karena itulah Quran turun Ramadan tadi menggodong pikir manusia, menempa sampai dia betul-betul ditempa oleh Al-Quran. Nah, cara penempaan itu yaitu saum Ramadan. Dari mulai biasanya makan misalnya untuk kepentingan dirinya. Apa yang diajarkan Allah tadi saum, bukan kepentingan Allah. Allah bukan untuk tidak untuk. Tapi untuk kepentingan dirinya supaya hawa nafsunya tunduk patuh kepada Al-Quran. Bangun sebelum subuh. Siapa yang untung? Dirinya, kesehatannya. Makan dulu. Seluruh manusia ahli kesehatan mengetahui betapa pentingnya makan pagi-pagi sebelum subuh tadi. Di saat tubuh tadi pencernaan sedang bagus. Jadi bangun sebelum subuh, badan dalam keadaan baik, bangun tidur. Dia keluar menghisap udara, kemudian bangun makan. Nah, bagaimana Nabi mentradisikan seperti itu? Nah, jadi tanpa adanya aturan yang Allah tetapkan tadi harus ada sahur sebelum fajar, nggak mungkin manusia untuk menempa diri mau mentaati suatu peraturan seperti itu. Pasti hawa nafsu yang menentukan kapan saja dia mau aku bangun. Mau bangun jam berapa dia yang menentukan. Tapi karena Quran menempa manusia, harus mau atau tidak harus bangun. Semua dalam lingkungan tadi oleh Nabi tradisi bangun sebelum fajar, makan. Nah, jadi kemudian supaya hawa nafsu yang berakar ke perut dan seks tadi tidak menguasai pikir, dikesampingkan dulu. Dari mulai fajar, hentikan dulu yang namanya makan minum. Hentikan dulu syahwat sampai waktunya datang maghrib. Kemudian pikiran yang akan dirongrong oleh nafsu pun dihentikan, ditahan. Sehingga yang namanya saum disebutkan imsak. Menahan rongrongan hawa nafsu yang berakar kepada perut. Di saat haus, tahan. Di saat lapar, tahan. Di saat mau ngomong salah, tahan. Di saat mau marah, tahan. Sehingga kalau ada orang menantang saja, memancing, harus kita marah. Nabi memberikan contoh, jawab saja, ini sha'imin, saya sedang saum. Nah, jadi jangan dilayani, saya sedang saum. Nah, sehingga oleh Nabi disebutkan, musuh bebuyutan manusia yang menggagalkan hidupnya dia, menggagalkan iman, menggagalkan harapan hidupnya di dunia, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, hawa nafsu yang ada pada dirinya, rasa yang ada dirinya, yang sifatnya fata morgana. Sehingga kata Nabi yang disebutkan manusia gagah kuat, bukan
tangannya nonjok tembok ambruk. Tapi orang yang gagah, yang dia mampu menahan emosi di saat dia harus marah. Itu semua dibuktikan oleh Nabi. Di saat kita harus mengeluarkan kata-kata marah, dia kendalikan. Itulah yang gagah. Jadi, saum pertama adalah imsak. Kemampuan imsak harus dihubungkan kepada istiwaun. Ketaatan kepada Quran. Jadi kenapa saya menahan? Karena saya taat Quran. Kenapa saya ini tahan? Karena saya akan mematuhi Quran yang saya pelajari. Sehingga saum bermakna imsak dan istiwaun. Nah, kalau seperti itu tadi, dengan latihan di ayat selanjutnya, ayat 184, ayyam ma'dudat, sejumlah hari yang telah ditetapkan Allah sebulan lamanya. Pasti dia dengan latihan-latihan seperti itu, Quran akan bermahkota, menjadi sultan menguasai pikirannya, dan nafsu menjadi luluh jinak untuk tunduk patuh kepada apa yang telah Quran dipelajari masuk ke dalam pikirannya. Sebulan lamanya, maka dia akan pasti mampu memproses dirinya menjadi khalifatullah fil ardi, manusia mulia, manusia yang seutuhnya, mampu mengatur makan menjadi manusia yang sehat, mampu mengendalikan pikir menjadi manusia yang sehat pikirannya, qalbu salim, mampu manusia untuk berbuat baik dengan sahabatnya, saudaranya, untuk saling menyelamatkan menjadi manusia yang sehat sosial, silaturahmi yang tidak terputus, menjadi bersahabat. Itulah manusia seutuhnya, manusia sehat badan, fisik, sehat pikiran, mental, sehat sosial, persaudaraan. Tidak pernah terputus silaturahmi dengan siapapun, karena dia selalu sesuai dengan rancangan pasti Allah, harus tersambungnya silaturahim Al-Quran untuk berhubungan dengan manusia-manusia. Tapi apa mengecualikan? Di Al-Baqarah ayat 184-nya, paman kana minkum maridun. Akan tetapi, di saat pada bulan Ramadan, saum menahan hawa nafsu perut tadi, barang siapa yang mengalami sakit, supaya tidak lebih berbahaya, dia harus makan obat, harus makan, kemudian diperbolehkan berbuka. Tapi tetap Allah meminta ganti dengan itu dia. Ganti seukuran yang dia makan itu harus mampu mengganti. Paman kana minkum maridun sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan yang melelahkan, capek berat, diperbolehkan dia untuk makan minum, tapi ganti dengan dia. Wa alal ladina yutikunahu, atau anak usia yang badan sudah lemah, tidak bisa jauh dari air, tidak bisa jauh dari makanan, sudah lemah, maka dia diperbolehkan. Atau orang perempuan yang sedang hamil, yang memerlukan janinnya sehat, tidak boleh menghentikan makan. Atau perempuan yang sedang menyusui, karena dia asinya perlu untuk anak bayi sehat, maka Allah memberikan keringanan-keringanan, tapi gantilah. Nah, di bulan Ramadan inilah tadi, di dalam melaksanakan saum tadi, tetap bagaimana prinsip Al-Quran Ramadan. Jadi nggak terpisah antara saum dengan turunnya Al-Quran membentuk menempa pikiran. Itulah saum Ramadan. Jadi istilah saum Ramadan mengendalikan nafsu atau ronrongan nafsu yang mempengaruhi pikir untuk mempelajari Al-Quran, supaya Quran yang masuk ke pikiran tidak dirongrong oleh hawa nafsunya, sehingga tidak menjadi subjektif. Jadi karena Quran tadi adalah ajaran ilmu Allah, apabila manusia tidak melaksanakan saum, artinya menahan rongrongan hawa nafsu, maka Quran akan menjadi penyimpangan-penyimpangan, dan tidak akan lahir satu pemahaman Al-Quran yang objektif, Furqan. Nah, seperti kenyataan dunia Islam sekarang, kenapa Quran dikotomi, disadur pas dengan rasa manusia, bahkan dialihkan kepada maksud makna Quran kepada yang lain. Seperti dunia umat yang sekarang, orang menjadi samar memahami Quran, belajar Islam jauh dari Al-Quran, sehingga antara Quran dan dinul Islam bertentangan, bertolak belakang.
Jadi sasaran pokok saum tadi adalah bagaimana melawan hawa nafsu manusia. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, untuk apa adanya klasifikasi, adanya dispensasi seperti ini? Yuridullah bikumul yusra. Allah dengan ajar ini menghendaki kalian hidup mudah. Kalau kalian mau selamat, Quran itulah dan saum itulah yang menghantarkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Yuridullah bikumul wala yuridu bikumul usra. Bukan Quran dengan saum ini menyusahkan hidup kalian. Jadi Allah mengetahui jeritan-jeritan dada manusia mau hidup selamat, mau damai, mau sejahtera, mau sehat, mau hidup bersaudara, mau sehat, mau sejahtera. Itu Allah lebih tahu. Nah, tetapi hawa nafsu itulah yang menjadi musuh menghalangi keinginannya. Di dunia banyak yang berkata Tuhan gagal hidup karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Gagalnya tidak menjadi manusia yang bahagia dunia sampai ke akhirat sukses karena hawa nafsu ini yang ada pada diri. Karena itulah Nabi menegaskan ada adu kalati baina yang baika. Musuh bebuyutan manusia yang menghancurkan dirinya adalah hawa nafsu yang ada pada diri sendiri. Kemudian begitu beratnya melawan hawa nafsu, apa kata Nabi? Bisa baru perang. Artinya supaya sahabat lebih ngerti, lebih jelas. Perang yang sangat dahsyat, perang Uhud. Kemudian Nabi menyampaikan satu bentuk pidato. Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru selesai pulang dari perang yang sangat kecil. Kemudian akan menghadapi lagi perang yang lebih besar. Sahabat terkejut. Perang yang betul dahsyat melawan musuh. Nabi menyebutnya orang kecil akan berhadapan perang. Kemudian sahabat bertanya, mal jihadul akbar ya Rasulullah, perang yang bagaimana lagi yang lebih besar itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, jihadun nafsu, perang yang sangat besar, perang melawan hawa nafsu yang ada pada dirimu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita? Nabi menjawab, lakukanlah pembinaan. Seperti kita suka ngomong sembarangan, suka berbuat tangan jahil, kaki melangkah kemana-mana, pikiran asal dengar dari sini kita ikut pikiran itu, dengar dari belah kiri masuk ini kita ikut itu. Semua dibenarkan, yang salah dibenarkan, yang benar dibenarkan. Nah, Nabi mengajarkan wudulah. Nah, praktek wudu tadi mampu dia meluluhkan kita dari mulai berkumur. Kesan yang kita terima air tadi, mulut lebih baik diam daripada ngomong salah. Sehingga lahirlah penjelasan Nabi, fal yakul khairon aw yasmut. Bicara kalau bisa yang benar, yang bisa menyelamatkan, mendamaikan, yang dibenarkan Quran. Kalau tidak bisa lebih baik diam. Mulut, tangan. Bagaimana tangan ini jangan melahirkan satu kerusakan-kerusakan. Pikiran, telinga, mulut, kaki. Nah, manusia yang wudu itulah tadi yang membina dirinya diawali oleh dia niat untuk meluluhkan bentuk-bentuk anggota tubuhnya yang taat kepada Quran. Nah, tanpa pembinaan seperti itu, maka dia tetap tidak akan bisa menasihati dirinya. Jadi pembinaan, sehingga orang yang melaksanakan pembinaan, bagaimana pembina-pembina yang diajarkan Allah? Ingat syahadat, ingat sholat, ingat zakat, ingat infak, ingat sedekah, ingat saum. Semua merupakan pembinaan-pembinaan. Di saat manusia mau terkecoh kepada bentuk-bentuk yang salah, yang subjektif, tetap Allah berikan rambu-rambu. Di saat kita buat salah, syahadat, disiplin ilmu, Quran, disiplin jamaah. Keluar dari itu, ancaman Allah, kamu tidak iman lagi, fasik, munafik, kafir, musyrik. Sholat, kamu harus tetap komitmen, hubungan yang tidak terputus. Zakat, kamu harus tetap bersihkan harta rezeki supaya hidup tidak terjajah oleh benda, oleh kecintaan kepada benda yang membahayakan kamu dalam hidup ini. Kecintaan yang berlebihan kepada benda, untuk kita cintai, kita kumpulkan benda akan mengakibatkan kerusakan dalam jiwa diri kita.
Tetapi benda kita syukuri untuk dihusnul maafkan, digunakan dalam kelancaran pembangunan ajaran Allah. Kita siap untuk memberikan dukungan harta yang kita miliki. Kemudian saum, supaya kita menjadi manusia yang mengunggulkan berpikir dan kesampingkan bentuk-bentuk yang dirorong oleh hawa nafsu. Kemudian haid, kita hidup di dunia tidak terikat kepada ras, etnis, suku, keturunan, saudara, tapi kita menyatu hidup di dunia karena Allah, karena tonggak kerasulan Nabi Adam, karena Ka'bah. Karena itulah kita bersatu, bukan karena yang membentuk karena ras atau kesukuan. Sehingga semua bentuk-bentuk yang akan melahirkan kita hidup jahiliyah dicegah oleh pembinaan-pembinaan. Nah, karena itulah manusia tadi harus belajar Quran karena punya pikir. Tanpa belajar kita tidak tahu. Jadi bahkan Umar menyebutkan, lupa satu ayat saja dalam Al-Quran. Di saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Umar nyabut pedang. Siapa yang menyebutkan Muhammad ini meninggal dunia, aku jawab, aku tepas dengan pedang. Abu Bakar mengingatkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Apa imata al-qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad ini rasul, tetapi dia fisiknya Muhammad ini bakal mati. Nah, rasulnya tidak mati, orangnya mati. Apakah engkau dengan kematian Muhammad secara fisik akan kembali menjadi kufur? Nangis meluluh Umar. Lupa saya ayat ini. Jadi lupa satu ayat akan menjadikan satu kerusakan dalam jamaah. Abu Bakar enggak lupa satu ayat sebagai petunjuk hidup, bimbingan dari Allah. Apalagi kalau lupanya banyak, tindakan-tindakan keputusan-keputusan, apa yang kita bentuk-bentuk dalam keputusan. Sehingga di sinilah diperlukan seorang hakim Quran untuk bagaimana tindakan-tindakan salah benarnya dilihat oleh Al-Quran sebagai satu hukum, undang-undang, pedoman, petunjuk hidup manusia. Jadi bulan Ramadan yang turun Quran tadi, manusia harus terus belajar Quran. Minimal di otaknya 2/3 Quran. Jadi kalau 6.236, 2/3-nya berapa ribu ayat? Bisa dibayangkan. Harus pernah dia baca Al-Quran apa? Harus pernah dia tahu. 2/3 dari 6.236 berarti kurang lebih 4.000 ayat yang pernah dia baca, yang pernah terngiang di telinganya. Sehingga tindakan-tindakan manusia akan terkontrol oleh Quran yang menjadi buku tunjuknya dalam hidupnya. Makanya di saat kita sebagai pemimpin rumah tangga, apakah sudah melaksanakan hidupnya menurut Quran? Di saat kita sebagai orang manusia pribadi, apakah Quran? Nah, kalau tidak, proses iman dalam garis iman tadi, jumlah perbuatan, jumlah pemahaman yang diproses menuju itu tadi, kita akan dengan mudah menjadi manusia. Jadi proses sahabat dulu di zaman Sayyidina Umar, di zaman kemudian Nabi Musa, seluruhnya diproses pikirannya terus sampai al-yauma akmaltu. Quran menjelaskan sempurna pemahaman, sudah bulat. Sehingga sunnah Rasul itu terbentang dari mulai Iqra, Tanjil Quran pertama, menuju al-yauma akmaltu dengan 2 garis skala prioritas. Periode Makkiyah, periode pembinaan untuk bagaimana samina menguatkan pengaruh Quran ke dalam pikiran manusia. Periode Madaniyah, bebas merdeka untuk hidup membuktikan hukum Al-Quran ke dalam kenyataan kehidupan. Jadi tanpa dipahaminya sunnah Rasul, baik dia model jejak para Rasul Allah ataupun gambaran-gambaran alam semesta yang Allah ciptakan prosesnya, kita tidak akan mungkin bisa mengerti tentang Al-Quran ini. Nah, jadi Ramadan setahun penuh, Ramadan selama turun Quran, setiap diri manusia sedang digodok di tempat. Nah, bagaimana seperti janin dalam kandungan? Gugur, bukan salah ibu yang gugur, tidak tahu peraturan-peraturan kode etik yang ditetapkan jamaah, dia gugur. Tidak menjadi orang beriman.
Makanya tadi ada proses belajar, ada proses latihan pembinaan yang berhubungan dengan harta benda, infak, sedekah, zakat. Ada proses pembinaan dengan bagaimana membangun persahabatan persaudaraan. Ada proses pembinaan bagaimana mengimankan orang untuk bisa dibawa ke dalam jamaah. Jadi itulah supaya daya lekat kepada aturan-aturan tapan jamaah tadi, rambu-rambu pembinaan agar manusia tadi dalam kandungan jamaah tidak terjadi keguguran, melekat terhadap suatu aturan. Nah, apabila subjektifnya hawa nafsunya tidak sanggup mentaati aturan, dia akan menggugurkan diri. Yang salah bukan ibunya tadi. Dia gugurkan sejarah hidupnya sama dengan dia membunuh manusia di dunia. Karena dia sedang diproses untuk melahirkan dunia kembali ke rancangan pasti Allah, dia keluar dari situ. Pada ikannya di bumi ini tidak ada nilai sama sekali. Hidupnya sudah tidak ada nilai. Jadi orang yang keluar dari jamaah, memutuskan diri jamaah, tidak punya nilai apapun dalam hidupnya. Dia udah kalah alam balu madol. Udah aja hidup untuk perutnya, untuk seksnya. Gak udah ngomong-ngomong Quran lagi. Hiduplah di dunia sesuka-sukanya. Karena Allah sudah jelas menjelaskan bahwa hidup manusia di dunia, ikutilah kemauanmu, tapi kamu akan berakhir hidup. Tidak bisa kembali kepada Allah. Nah, jadi pembinaan ini tidak bisa diukur oleh rasa. Enak atau tidak? Pembinaan jamaah tidak bisa diukur oleh manusia. Yang mana yang menyenangkan, mana yang tidak. Tapi semua manusia harus tunduk patuh kepada aturan, sehingga semua yang namanya manusia dalam jamaah sama seperti sisir. Seperti gambaran sholat korma. Sok harus lurus, rapat barisan, tunduk patuh untuk mentaati imam yang memberikan bacaan Quran dan mencontoh gerakan. Dan tidak boleh berbicara di dalam melaksanakan pembinaan jamaah menurut dirinya. Tapi dia harus mendengar apa yang dibacakan imam. Di saat imam tidak membaca, dia diberi kesempatan membaca, tapi bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Nah, ketaatan disiplin itulah yang merupakan ketertiban jamaah yang pasti. Dengan sikap seperti itu, Quran yang menggodong dirinya akan menghantarkan dirinya ke arah kehidupan yang damai, selamat, bahagia dunia akhirat. Hanya manusia-manusia yang mau beriman, hanya manusia-manusia yang mau hidup dalam ketaatan muttaqin yang pasti bisa menerima. Nah, jadi kan udah jelas dalam Al-Baqarah tadi 3 karakter manusia terlebih dahulu harus dibedakan, dipahami. Karakter manusia yang muttaqin, mau iman, jelas dia la raiba fi. Tetap dia mengimani rancangan pasti Allah. Kemudian dia tegakkan sistem komitmen salatnya tidak terputus. Dia berimpak, mengeluarkan rezekinya, membersihkan rezekinya. Dia belajar Quran menurut sunnah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Adam dahulu, para Rasul. Dia iman terhadap proses titik akhir dari sejarah kehidupan yaumil akhir, sehingga dia dinilai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti itu yang tak patuh disiplin tadi, yang merupakan orang-orang yang pasti, yang sudah menempatkan sikap dan gaya hidupnya di atas bimbingan ajaran Allah. Dan orang-orang seperti itu yang pasti akan memenangkan bentuk kehidupan, sejarah kehidupan dunia ini. Tapi ada karakter lain. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada manusia yang disadarkan oleh Quran atau tidak, dia tetap aja tertutup, dia telinganya tidak pernah masuk Quran, matanya tidak pernah mau dia menganalisa Quran, kemudian pikirnya terhalang, hawa nafsunya yang menghalangi tadi isawatu. Pada akhirnya orang itu sedang menata kehidupan, dia akan menjadi adab dalam kehidupannya. Nah, di tipe karakter lain ada lagi. Orang dia selalu menyatakan iman. Wa min nasi mayaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia nyatakan aku juga mau iman, aku juga iman kepada yaumil akhir. Tapi bentuk tindakan-tindakan sikap yang diwujudkannya tidak seperti yang mereka imani dalam Quran yang mereka pelajari. Nah, manusia seperti itu apa niatnya? Dia diunang kok. Dia mengkelabui Allah dan orang iman. Pada hakikatnya Allah mengajarkan itu mengkelabui diri sendiri yang tidak pernah disadari. Kenapa seperti itu? Nah, manusia yang seperti itu tadi pikulu bikin marut kolbu sebagai ruang kesadaran untuk tumbuhnya kesadaran. Ada penyakit. Apa penyakitnya? Hawa nafsunya terus
merongrong bisikan-bisikan hawa nafsunya, sehingga yang namanya iblis itu bukan makhluk luar biasa, manusia di dalam lingkungan Adam untuk tunduk patuh kepada Adam. Tapi karena dia merasa lebih dari Adam, akhirnya dia merasa dia dari api, artinya bisa merusak. Aku ini bisa merusak, apapun bisa hancur. Saking hebatnya aku. Itulah iblis. Makanya anak dibuat dari api, bisa menghancurkan, bisa membakar semua. Tapi Adam dari tanah hanya bisa menumbuhkan saja, tidak bisa membuat kerusakan. Ini lebih hebat iblis dari api. Dari merasa hebat itulah dia menggerpol iblis, menggerpol sunnah Adam. Nah, manusia-manusia sepanjang sejarah dunia ini akan ada iblis-iblis yang menghancurkan kebenaran, yang kesombongan yang merasa lebih. Ia akan selalu membuat kerusakan dalam hidupnya. Dan itulah Aba wastakbaro tadi, wakana minal kafirin, termasuk manusia kafir yang tidak akan mendapatkan dunia hasanah wa akhirah hasanah. Jadi peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran yang akan menggodok manusia dengan gambaran komparatif supaya pikiran manusia tetap dicapainya qalbu salim, qalbu yang tetap berpengaruh Al-Quran. Jadi latih Al-Quran untuk menjadi manusia mukmin yang betul-betul mukmin itu bukan 10 ayat, 20 ayat. Jangan dulu bangga dengan ratil Quran baru 20 ayat yang bersarang di otak. Apalagi bacaannya masih salah-salah, mengartikan pun belum becus. Jangan dulu merasa menjadi orang mukmin yang bisa menentukan hukum ini salah benar. Itu semua akan menyesatkan umat manusia dan akan menjadi sejarah kesesatan yang akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Quran itu perlu dipahami dengan betul-betul, dengan ikhlas, dan selalu manusia siap dibimbing di dalam memahami Quran dan pemahaman yang benar dan ketaatan kepada aturan yang benar. Itulah yang menghantarkan dirinya pada kehidupan jannah dunia akhirat. Jadi saum Ramadan, saudara-saudara, kalau betul dilaksanakan oleh setiap manusia mukmin tadi dalam menerima Quran, dia saum Ramadan, maka dia akan meraih Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada hukum yang menyelamatkan dirinya dunia sampai ke akhirat, kembali kepada fitrah, hukum aturan yang mendamaikan, membahagiakan dirinya. Manusia di Idul Fitri inilah yang menjadi benih-benih tonggak kebangkitan jamaah Islam di dunia. Manusia fitrah, manusia sesuai dengan rancangan pasti Allah, manusia yang sejalan dengan rancangan pasti Allah, manusia yang sudah betul-betul berpengaruhnya Quran dalam dirinya. Contohnya siapa? Nabi dan para sahabat. Mengubah dunia. Dia tidak pernah untuk berpikir pecah, tapi dia menjadi tonggak, mencetak manusia di dunia untuk menjadi umat wahidah. Siapa dia itu? Nabi dan para sahabat. Sehingga Allah memberikan gelar kepada mereka, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baiknya kelompok manusia akhir ke dunia ini, kemudian berbuat menurut rancangan pasti Allah, dan kamu yang lakukan itu karena iman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi bibit-bibit yang melahirkan pecah belah itu, kalau menurut rasa mungkin menguntungkan. Saya pecah jamaah, saya untung. Saya keluar dari jamaah, saya untung. Keluar dari jamaah pasti untung menurut saya. Saya tidak ngaji, tidak ada beban. Nah, tapi sejarah, membunuh sejarah kehidupan dirinya, itu manusia yang tidak mendapat nilai. Tapi secara alternatif, dan jelas Allah membagi 3 klasifikasi manusia, karakter manusia. Manusia mutakin seperti ini bentuknya, manusia kafir seperti ini, manusia munafikin seperti ini. Sehingga manusia dengan membaca Al-Quran di tempat dirinya tadi, maka dia akan memilih menjadi manusia mutakin, manusia yang melaksanakan saum Ramadan untuk meraih Idul Fitri dan menjadi bibit unggul, cikal bakal bagi pembangunan jamaah Islam di masa mendatang. Jadi perjuangan bukan harus kita mewujudkan sampai selesai, tapi jadilah tonggak. Jadilah tonggak sejarah yang benar, sehingga umatnya akan datang karena benarnya kita, dia tidak akan berbuat salah. Tapi kalau kita menjadi tonggak yang salah, patok yang salah, umat yang akan datang ikut kepada yang salah, dosa berlipat-lipat terus karena kita telah ikut andil membuat manusia salah dengan subjektif kita. Tapi manusia siapapun tidak ngaku salah. Di dunia ini iblis pun tidak ngaku salah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jawabnya qalu innama nahnu muslihun.
Semua manusia di bumi tidak pernah ngaku salah. Hanya orang beriman di hadapan ajaran Allah selalu bertobat untuk memperbaiki dirinya dengan Al-Quran. Itulah manusia yang mengaku salah. Nah, inilah saudara-saudara, di dalam kita menghadapi bulan Ramadan, beberapa hari lagi kita jadikanlah momen pembinaan untuk meraih manusia mutakin dengan bentuk-bentuk kemampuan kita mengendalikan nafsu dan mentaati Al-Quran. Yang terus kita mencintai Al-Quran di malam harinya untuk belajar Al-Quran, memahami tulisannya, memahami bacaan yang benar, memahami kandungannya, memahami bagaimana membangun kesadaran hidup berdasar Al-Quran. Itulah turun di Al-Quran di dalam bulan Ramadan untuk menjadi buku petunjuk dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah rati kita pada malam ini. Kemudian apabila ada yang kurang jelas masih ada waktu tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.